Oh, halo semuanya, balik lagi sama gue. Dan di video kali ini gue akan bahas tentang apa itu internet. Nah, di masa pandemi ini kita kan sering banget tuh pakai internet nih. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya bagaimana internet itu bekerja gitu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, gue akan bahas tentang apa itu OSI layer. Nah, apa itu? Langsung aja kita bahas. Oke, sebelumnya ada yang disebut dengan model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking. Adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer modem. Sebelum muncul model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat bergantung pada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling terhubung. Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol jaringan. Meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, standar model referensi ini jika dibandingkan dengan model referensi DARPA atau model internet yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP atau IP yang populer digunakan. Lalu yang kedua, model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi seperti halnya metode komunikasi connectless dianggap kurang bagus. Sementara fungsi lainnya seperti flow control and koreksi kesalahan diulang-ulang pada beberapa lapisan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan internet dan protokol TCP atau IP atau sebuah protokol jaringan dunia nyata membuat OSI reference model menjadi kurang diminati. Nah, yang pertama gue bakal jelasin tentang physical layer. Ya, layar paling bawah ya. Nah, ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, di atasnya itu ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan yang lebih kecil, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Nah, lalu yang ketiga ada Network Layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Lalu yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Lalu yang kelima ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, lalu yang keenam ada yang namanya presentation layer, berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell atau semacam virtual network computing
RFF VNC atau Remote Desktop Protocol RDP. Lalu yang terakhir ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Nah, gimana? Jadi paham atau malah makin bingung? Nah, yang terpenting saat kita menggunakan internet, kita harus menggunakan dengan bijak dan juga selalu hati-hati ya, karena ya kita nggak tahu di luar sana tuh kayak apa gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf misalkan ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.